semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan membahas tips dan trik lolos seleksi kompetensi P3K Guru 2021 di tahap 2 dari pengalaman-pengalaman yang sudah lolos di tahap 1. Kalau teman-teman penasaran dengan isi videonya, pastikan teman-teman sudah klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, kalau sudah di-subscribe, langsung saja yuk kita masuk ke pembahasan tips dan triknya. Oke, untuk pembahasan tips dan trik mengenai seleksi lolos kompetensi P3K, yaitu ada beberapa hal. Nah, sebelumnya kita harus tahu tentang jadwal dan tahapan seleksi P3K sudah terbit. Mari kita menyiapkan diri supaya bisa lolos. Lazimnya proses P3K harus menjalani serangkaian seleksi melalui administrasi maupun tes kompetensi. Tes kompetensinya pun ada banyak ya teman-teman. Nah, terkait ujian kompetensi bagi peserta seleksi P3K Guru, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan juga harus dihindari supaya lolos menjadi ASN P3K 2021. Nah, salah satu hal yang betul-betul harus dihindari atau tidak boleh dilakukan oleh peserta seleksi P3K Guru yaitu datang terlambat ke lokasi ujian. Berikut beberapa tips dan trik bagi peserta seleksi P3K Guru tahap 2 pada saat mengerjakan soal tes kompetensi. Langsung dari pengalaman yang sudah lolos di tahap 1. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya, cukup disimak dan dipraktekkan pada saat tes kompetensi P3K Guru tahap 2 nantinya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja yuk. Yang pertama, berikut beberapa tips dan trik bagi peserta seleksi P3K Guru pada saat mengerjakan tes kompetensi. Yang pertama, pada saat ada soal bertema pelayanan publik yang memuat soal-soal berkaitan unsur kebijakan publik, pilihlah ciri yang paling menguntungkan masyarakat banyak. Nah, ini biasanya ada beberapa pilihan ganda yang hampir-hampir sama jawabannya. Teman-teman bisa pilih yang paling menguntungkan masyarakat banyak, bukan hanya golongan-golongan masyarakat tertentu. Yang kedua, pada soal bertema TIK yang memuat unsur teknologi atau komputer, cari jawaban yang paling maju atau canggih. Misalnya nih, pada soal pilihan jawabannya ada menggunakan surat menyurat seperti itu. Nah, karena adanya teknologi, biasanya surat menyurat bisa digunakan melalui email. Yang ketiga, pada tema orientasi kepada orang lain, misalnya soal dalam situasi kelompok, pilihlah jawaban yang berorientasi pada orang lain yang terdapat dalam kelompok, yaitu rekan kerja. Nah, teman-teman, nantinya seorang P3K itu juga harus bekerja sama dengan teman kelompok kerjanya. Nah, pada saat kesusahan, teman atau rekan kerja juga harus dibantu sesuai porsi yang semestinya. Yang keempat, pada soal bertema kemampuan beradaptasi, misalnya lingkungan kerja baru, sistem baru, rekan kerja atau atasan baru, pilihlah jawaban yang mencerminkan supel, adaptif, komunikatif, atau mau mencoba hal-hal baru. Nah, biasanya pergantian atasan baru itu suatu hal yang wajar. Jadi, pilihlah jawaban yang memuat supel, adaptif, komunikatif. Nah, untuk tips dan trik yang kelima, yaitu pada soal bertema kemampuan mengendalikan diri, misalnya kegagalan saat ujian, kerugian, atau bangkrut, pilihlah jawaban yang mencerminkan dan menerima kesalahan. Nah, misalnya nih ada soal teman-teman dihadapkan kepada teman-teman tidak lolos P3K, apa yang akan teman-teman lakukan? Nah, di pilihan jawaban carilah yang membuat teman-teman lebih bersemangat lagi, atau misalnya nih jawabannya mencoba di tahun berikutnya dengan mempersiapkan semaksimal mungkin. Yang keenam, pada soal bertema kemampuan bekerja mandiri, sebagai contoh, sakit ketika ada tugas, maka pilihlah jawaban yang menegaskan bahwa tugas akan selesai dengan baik oleh diri sendiri.
Nah, ini ya teman-teman, bedakan antara tugas diri sendiri dan tugas kelompok. Kalau tugas diri sendiri itu sebaiknya juga dikerjakan diri sendiri meskipun teman-teman sakit. Nah, kalau misalnya teman-teman sakitnya parah dan itu keadaannya bisa dilimpahkan ke orang lain yang menurut teman-teman bisa, nah itu juga bisa diberikan, tetapi alangkah lebih baiknya kalau tugas atau soal yang untuk diri sendiri itu dikerjakan diri sendiri pula, jadi ada rasa tanggung jawabnya. Yang ketujuh, pada soal bertema kemampuan belajar, misalnya soal yang memuat unsur diklat, pendidikan, kursus, harus dilakukan karena mencerminkan keinginan yang tinggi untuk belajar terus-menerus. Nah, misalnya nih, soalnya ada diklat di hari Sabtu dan Minggu, padahal itu hari libur, tapi teman-teman juga harus mengikutinya. Tips dan trik yang ke-8, pada soal bertema orientasi terhadap pelayanan, misalnya terhadap tugas yang berhubungan dengan pihak luar, pilihlah jawaban yang cenderung dilakukan untuk kepentingan orang lain di luar kelompok. Nah, jadi gitu ya. Nomor 8 ini hampir-hampir sama dengan tips dan trik kedua tadi. Nah, ingat di pelayanannya, karena di pelayanan jadi kita tidak boleh mementingkan kepentingan sendiri atau kepentingan kelompok, tapi kepentingan orang lain. Misalnya pada waktu jam sudah menunjukkan 12 kurang 10, nah itu sudah waktunya istirahat, tapi ada masyarakat yang ingin dilayani, itu belum waktunya istirahat, jadi teman-teman masih bisa melayaninya. Yang ke-9, pada soal memiliki unsur kebijakan publik bertema sosial budaya, pastikan yang tidak mengandung unsur KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ke-10, pada soal bertema kreativitas dan inovasi, misalnya adanya unsur baru dalam dunia kerja, pilihlah jawaban yang paling kreatif, bebas, dan out of the box. Nah, itu ya intinya di kreatif dan inovasi. Jadi di setiap pekerjaan alangkah lebih baiknya kalau kita memiliki kreativitas dan inovasi-inovasi baru yang memudahkan pekerjaan kita. Yang ke-11, pada soal bertema profesionalisme, misalnya ada gangguan dalam pekerjaan, pilihlah jawaban yang menunjukkan sikap akan tetap fokus bekerja meskipun di tengah-tengah gangguan. Misalnya pada waktu teman-teman bekerja, ada atasan yang ingin curhat masalah pribadi. Nah, teman-teman harus ingat profesionalisme di jam kerja. Itu pilihan jawabannya bisa ditawarkan untuk curhat setelah jam kerja selesai. Yang ke-12, pada soal bertema jejaring kerja, misalnya soal yang mengandung unsur koneksi atau pergaulan, pilihlah yang mencerminkan sikap supel dan terbuka ke semua orang. Jadi di dalam dunia kerja pun kita tidak boleh pilih-pilih teman. Nah, misalnya nih, si A itu sangat dekat sekali dengan si B, tapi pada saat pembagian kinerja dia tidak satu kelompok dengan B, dia tidak mau. Itu bukan contoh yang baik ya teman-teman, karena kita harus bisa bersosialisasi, beradaptasi, supel, dan terbuka terhadap semua orang. Jadi meskipun digabungkan dengan si C, kita juga harus bersikap profesional. Tips dan trik yang ke-13, pada soal bertema integritas diri, misalnya ada gangguan pekerjaan mengarah ke tindakan korupsi atau curang, pastikan untuk tidak memilih jawaban yang mengarah ke tindakan KKN atau menyalahgunakan jabatan. Intinya di integritas diri ya teman-teman. Bisa cari ya integritas diri itu contoh sikap-sikapnya apa saja. Dan sebagai calon ASN P3K, teman-teman harus memiliki sikap integritas diri yang kokoh. Dan untuk tips dan trik yang ke-14, pada soal yang mengandung unsur tantangan dalam pekerjaan yang baru yang bisa diraih, pilihlah jawaban yang mencerminkan antusiasme, suka tantangan, semangat berprestasi. Nah, misalnya nih ada pekerjaan yang belum pernah teman-teman kerjakan dalam soal itu ya. Nah, teman-teman diberi pilihan untuk menolak atau melakukannya.
atau berusaha belajar terlebih dahulu? Nah, jawabannya ya, yang paling benar itu adalah menerima. Dalam menerima, teman-teman juga pasti berproses untuk belajar, untuk mengerjakan pekerjaan baru tersebut. Jadi, kalau ada pekerjaan baru dan itu masih sejalan dengan kompetensi teman-teman, itu jangan ditolak ya teman-teman, karena itu adalah bentuk yang mencerminkan antusias, suka tantangan, dan semangat berprestasi dari teman-teman. Yang ke-15, pada soal bertema kemampuan mengkoordinir atau menggerakkan orang lain sebagai atasan, pastikan memilih jawaban yang berisi perintah kepada orang lain secara jelas. Nah, ini digarisbawahi secara jelas. Nah, misalnya nih, soalnya teman-teman sebagai ketua kelompok, teman-teman memberikan tugas yang sesuai. Misalnya nih, untuk staf, tugasnya berarti yang ringan saja, dan yang tugas yang berat itu bisa dilakukan oleh atasan. Oke, untuk tips dan trik yang terakhir di soal 16, poin 16 maksud saya. Pada soal bertema tugas dan kerja kelompok, pilihlah jawaban yang berkaitan dengan kerjasama dalam kelompok. Nah, misalnya nih, soalnya seperti dalam kelompok mencapai target itu bagaimana? Jadi, dalam kelompok itu 50% target individunya sendiri dan 50% adalah target dari kelompok itu. Jadi semua target kalau bisa harus tercapai secara adil, karena dalam kelompok itu tidak bisa yang kalian sendiri 100% terus dari kelompoknya itu cuma 20%, seperti itu tidak bisa. Oke, sekian, semoga bermanfaat.